seragam. Jadi Kalau hitam semua, kalau itu semua. Jadi kalau sholat keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan thayyiban wa anta khairur raziqin. Allahumma 'allimna ma lam na'lam wa alhimna ma lam nafham faftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa melakukan kembali kegiatan rutin kita, yaitu pengajian setiap malam Jumat. Yang saya hormati sekalian jamaah yang sudah berhadir, dan terkhusus terutama kepada jamaah-jamaah baru kita. Seperti Pak Amsal sampaikan tadi, insya Allah kita setiap malam Jumat mengadakan pengajian rutin. Memang jadwalnya sampai sholat isya, tapi itu nanti tergantung keadaan di lapangan. Misalnya ada banyak pertanyaan ataupun banyak lanjutan, nanti bisa kita lewatkan. Maksudnya sholat isya nanti kita akhirkan sampai jam 7:30 ataupun 8:30 dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, karena ini adalah terkhusus Pak ya ini ya, untuk jamaah yang baru, maka pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tema kewajiban menuntut ilmu dan pentingnya ilmu, sehingga nantinya tidak akan sah amal ibadah kita tanpa ilmu. Ini yang perlu untuk kita ketahui. Jadi karena kita insya Allah sesuai dengan arahan daripada bapak-bapak yang di sini, bahwa kita akan ada mungkin paling kurang 6 bulan, Pak ya. Ini 6 bulan mungkin paling kurang, kan? Nggak tahu juga. Hah? Ya pokoknya beberapa bulan di sini pokoknya ikut pengajian terus, itu yang mau saya katakan. Bisa selamanya. Oh ya. Ya nanti kan ada tugas-tugasnya. Nah, jadi paling kurang lah beberapa bulan insya Allah, berarti kita akan belajar tentang ilmu fardhu ini sangat diutamakan. Dan alhamdulillah kebiasaan daripada pengajian kita, nanti dipersilakan untuk bertanya, tema apa saja boleh. Jadi silahkan nanti bertanya. Mungkin kalau sekarang kita bacakan tema dulu, nanti waktu 15 menit ataupun 10 menit akan berakhir, nanti ada kita buka sesi tanya jawab. Nah, jadi alhamdulillah, yang pertama ini kita bisa hadir di sini, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Selain kita di sini adalah untuk merealisasikan ataupun melaksanakan kewajiban yang Rasulullah perintahkan, yang Allah wajibkan kepada kita. Selain untuk itu, yang kita lakukan ini adalah salah satu ibadah yang paling banyak pahalanya, yaitu majelis pengajian. Jadi memang dasar-dasarnya bahwa kewajiban menuntut ilmu sudah sangat kita ketahui, tapi mungkin perlu pelaksanaannya, yaitu hadis Nabi bahwa utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi yang namanya orang Islam, baik yang laki-laki ataupun perempuan, dan itu sudah sangat kita ketahui. Tinggal kita menjalankannya. Makna wajib di sini ya harus kita lakukan. Menuntut itu harus. Tidak boleh kita nanti dalam beribadah dengan tanpa menuntut ilmu langsung beribadah, artinya nanti ada ke depan saya jelaskan, ibadahnya bisa tidak sah. Jadi itu dasar semangat kita. Jadi merealisasikan ataupun melaksanakan kewajiban kita. Kita semuanya wajib untuk melakukan yang namanya menuntut ilmu. Bagi yang belum tercukupi ilmu yang namanya fardhu ain ataupun kewajiban kepada setiap individu daripada kita. Selanjutnya, kenapa saya bilang kita ini sangat beruntung sekali malam ini? Karena berdasarkan satu hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin halaman 14, saya bacakan sekarang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u
Ada riwayat yang lain fadkhulhu. Wahai sahabatku, jikalau kalian melewati kebun surga, maka masuklah kamu ke dalamnya kebun surga. Ini hadis daripada Rasulullah. Jadi saat mendengar hadis tersebut, para sahabat itu terkejut dan bertanya. Terkejutnya karena Rasulullah mengatakan apabila kamu melewati kebun surga. Jadi yang namanya surga yang sudah kita pahami itu di akhirat nanti, kok sekarang ada yang namanya kebun surga. Maka para sahabat itu terkejut lantas bertanya. Maka di sini disebutkan, qalu, bertanyalah mereka itu para sahabat, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang engkau maksudkan dengan kebun surga? Karena itu sesuatu yang kita dapatkan nanti di hari akhirat, kok sekarang sudah ada. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang dimaksud kebun surga adalah halakah ilmu, tempat menuntut ilmu. Kemudian halakah ibadah, tempat melaksanakan ibadah berjamaah. Misalnya kita yasinan, misalnya sholat berjamaah. Itu adalah kebun surga. Maka malam ini kita luar biasa menggabungkan dua kebun surga yang tadi. Yaitu yang pertama ini adalah tempat kita beribadah karena barusan siap sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kebun surga satu lagi, yaitu tempat membahas tentang ilmu agama. Maka luar biasa kita ini. Kita berada di dalam kebun surga. Maka kita harus merasa bersemangat dan senang bahagia. Nanti akan kita jelaskan besarnya pahala bagi kita yang menuntut ilmu ini, supaya jadi semangat ke depannya bagi kita untuk selalu tetap istiqomah, bahasa kerennya, ataupun tetap melaksanakan yang namanya belajar ilmu. Jadi segitu hebatnya, segitu lebihnya tempat yang di dalamnya itu beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu, sehingga Rasulullah sebutkan kebun surga. Jadi begitu hebatnya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang qala Atha. Sahabat Rasulullah yang bernama Atha berkata bahwa halakah ilmu tadi adalah hiya majalisul halal wal haram, tempat dijelaskan tentang perkara yang halal dan haram dalam agama. Kaifa tashtari, bagaimana kita dalam bertransaksi jual beli. Wa kaifa tusalli, bagaimana kita melakukan solat. Itu tempat menjelaskan tentang melakukan solat. Kemudian di tempat itu juga dijelaskan kaifa tuzaki, bagaimana kita mengeluarkan zakat. Karena semuanya itu harus punya ilmu, harus berlandaskan ilmu. Wa kaifa tuhajju, walaupun sudah punya uang, kalau tidak punya ilmu harus kita tahu bagaimana cara kita berhaji. Wa kaifa tunkihu, sudah punya calon, kita mau nikah, bagaimana cara menikah yang sah menurut syariat, dan peraturan-peraturan yang lain. Itu dijelaskan dalam majelis ilmu yang tadi. Kemudian kalau sudah menikah misalnya ada masalah, wa kaifa tutlaqu, bagaimana kita bercerai, ada juga diatur, nggak langsung bercerai terus. Wa ma asbaha zalika, dan yang serupa demikian, itulah tempat majelis ilmu. Kemudian wal muradu, dan bermula maksudnya penjelasan tadi bagaimana ini bagaimana itu adalah ma'rifatu kaifiyatis sholati. Kita harus mengetahui kaifiyah ataupun cara sholat. Jadi sholat itu jangan disaksikan saja lantas bisa ditiru, itu belum cukup. Kalau kita hanya menyaksikan kemudian langsung praktek sholat tanpa tahu ini rukunnya berapa, yang batalnya bagaimana, letaknya di mana, mulainya dari mana, itu namanya kaifiyat. Kalau kaifiyat itu belum diketahui, maka tidak bisa, artinya nanti tidak sah ibadahnya. Maka di sini jelaskan, maksud dijelaskan halal haram bagaimana kita sholat itu apa maksudnya? Mengetahui tata cara sholat yang lengkap dari kewajiban sampai larangannya, itu maksudnya. Maka harus kita ketahui. Kemudian dan lain-lain, yaitu zakat, haji dan lain-lain. Harus kita ketahui cara kita membayar zakat bagaimana. Bukan saja tahu umat Islam wajib mengeluarkan zakat, itu belum cukup. Itu baru pokoknya. Harus kita ketahui bagaimana kalau mau mengeluarkan zakat, niatnya bagaimana, cara menyerahkannya bagaimana, harus tahu. Kalau tidak sah, bukan langsung serah. Nah, kemudian cara membagikannya bagaimana, harus tahu. Kalau tidak sahlah ibadah ataupun zakat kita. Kemudian juga ma'rifah arkaniha, kita harus mengetahui rukun-rukunnya. Kalau salat misalnya ada 13 rukun,
Kemudian wa syurutiha, dan syarat-syaratnya. Sebelum salat apa syaratnya? Misalkan kita harus menghadap kiblat, harus suci dulu dari misalnya dengan kalau hadas nanti berwudu. Kalau ada najis, cuci dulu najisnya. Itu harus kita ketahui dulu. Kalau enggak bisa salat. Wa mafasidatiha, dan kita harus ketahui apa yang bisa membatalkannya salat. Kalau enggak ada bisa juga. Makanya kemudian ada kata ulama izil ibadatu, karena ibadah bi ghairi ma'rifah zalika, seseorang yang beribadah dengan tanpa mengetahui yang saya jelaskan tadi. Syaratnya apa? Rukunnya apa? Batalnya apa? Beribadah tanpa mengetahui hal itu ghairu sahihatin, maka ibadah itu tidak sah. Nah, ini yang penting sekali ini. Maka kita harus berusaha untuk mensahkan ibadat kita. Kama qala Ibnu Ruslan, sebagaimana seorang ulama besar berkata dalam kitabnya Az-Zubad, yaitu Syekh Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, artinya hanya lihat bapaknya sholat lantas dia sholat, dia lihat seniornya sholat lantas dia sholat, dia tidak tahu ini mulai dari mana, rukunnya apa, syaratnya apa. Itu namanya setiap orang yang beramal min ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. A'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya ditolakkan, la tuqbalu, tidak diterimakan. Ini yang harus kita camkan. Karena kalau boleh kita beribadah hanya ikut-ikutan lihat orang sholat kita lantas sholat, maka tidak berlaku tadi perintah Rasulullah yang saya bacakan dalam hadis pertama tadi, bahwa wajib kita menuntut ilmu. Seandainya boleh ibadat tanpa menuntut ilmu, kenapa hadis itu diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita? Inilah logika yang harus kita zahirkan. Artinya sesuatu itu harus sesuai dengan perintah daripada Rasul. Seandainya boleh beribadah tanpa ilmu, seandainya boleh beribadah tanpa menuntut ilmu, maka enggak perlulah Rasulullah mengulang-ulang itu perintah menuntut ilmu yang tadi, bahwa utlubul ilmi, menuntut ilmu itu wajib. Ya, karena inilah tidak sah ibadah orang yang tidak punya ilmu, sehingga orang yang punya ilmu itu luar biasa dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu langsung daripada Al-Qur'an tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu, dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah saat Rasulullah, ini dua kisah malah, satu kisah. Saat Rasulullah keluar dari rumahnya, kalau bahasa sekarang itu rumah Rasulullah, misalnya di sini masjid, kira-kira sebelah kiri di situ rumahnya. Memang masih satu dinding dengan Masjid Nabawi dulu ya, Masjid Nabawi dulu. Jadi Rasulullah keluar mau masuk, ya putarlah. Jadi saat Rasulullah mau masuk ke dalam masjid, itu kejadian yang pertama, Rasulullah melihat dalam masjid ada sekumpulan jin sedang menggoda, menggodalah orang yang sedang tidur. Ada satu orang sedang sholat, ada dua orang dalam masjid, yang satu sedang khusyuk sholat, khusyuk sekali sholatnya. Yang satu sedang tidur. Rasulullah heran, ini kenapa rombongan jin yang digoda hanya orang tidur ini? Lantas Rasulullah bertanya sama jin itu, ini kejadian ini istilahnya masyhur, artinya di banyak kitab disebutkan. Jangan heran kalau Rasulullah bisa berbicara dengan jin ya. Karena pangkat Rasulullah lebih tinggi daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman aja bisa ngatur jin, tapi Rasulullah tidak minta ngatur, cuman berbicara. Jadi ditanya, kalau bahasa kita begini, wahai jin, ini kok kalian ini kok aneh, ini kenapa ini kamu hanya menggoda orang yang sedang tidur? Artinya orang yang sedang tidur itu dibobokkan, dikipas-kipaskan supaya dia tidak bangun, kemudian didingin-dinginkan supaya dia tidak bangun, dinina bobokkan supaya orang tidur ini tidak bangun. Itu yang dilakukan jin itu. Kemudian jin itu menjawab, disambung lagi Rasulullah, kenapa kamu tidak menggoda orang yang sedang sholat? Padahal itu kan lagi ibadah. Itu pertanyaan Rasulullah, kenapa tidak menggoda orang sholat, malah menggoda orang yang sedang tidur? Jawaban jin gini, orang yang sholat itu orang yang sholat tanpa ilmu, sehingga kami tidak perlu goda lagi, itu sudah kawan kami. Memang tidak sah sholatnya, ngapain goda, habis waktu saja. Ini kita jangan termasuk. Dia, kalau kami goda orang sholat itu habis waktu saja kami, maka orang itu khusyuk sekali, dia tidak ada godaan sedikit pun, maka khusyuk sekali sholatnya. Karena memang sholatnya tidak sah tanpa ilmu. Barangkali dia sudah melakukan hal yang keliru sebelum dia sholat, ataupun saat dia bersuci, berwudu.
Sehingga tidak salah sholatnya, maka tidak ada satupun jin yang menggodanya. Karena memang ngapain goda itu kawan kita, dia akan bersama kita. Kemudian dia menjelaskan, inilah orang yang perlu kami jaga, orang tidur ini. Karena ini adalah orang berilmu. Seandainya orang tidur ini bangun, maka bahayanya luar biasa. Dia orang tidur ini akan membenarkan sholat orang yang tadi sedang sholat. Karena kan sholatnya sholat, tidak ada ilmu. Bahaya kalau orang tidur ini bangun. Kalau dia bangun pasti lihat, oh lagi sholat, kok salah sholatnya. Dibenerin. Kalau dibenerin kan sholatnya jadi sah. Jadi bahaya bagi jin. Ada orang yang tidur yang kalau dia bangun bisa membenarkan orang yang sedang sholat, itu bahaya bagi jin. Karena bisa membuat sah sholat orang lain. Maka yang dijaga orang berilmu ini. Lihat bagaimana jin saja itu sampai segitunya menjaga orang yang berilmu. Karena kalau orang berilmu ini sempat berbicara, habislah jin. Nah, yang pertama, ibadah orang lain akan disahkan atau diajarkan. Yang kedua, akan dikatakan kalau jin itu adalah musuh abadi kita. Inilah luar biasa orang yang berilmu. Jadi di sini makanya sering ada hadis, bahkan sering kata ulama, orang alim tidur itu lebih mulia, lebih berpahala, lebih utama daripada orang sholat tanpa ilmu. Karena sholatnya tidak sah. Bahkan dalam hadis yang lain dalam kitab ini ada, tapi saya tidak bacakan karena sudah hafal penjelasannya. Dalam kitab ini ada. Begini maksudnya, sholat orang yang soleh, arti soleh suka ibadat tapi tanpa ilmu. Walaupun dia sholat 1000 rakaat dengan tanpa ilmu, itu lebih besar pahalanya dengan kita di sini belajar ilmu agama satu bab, misalnya satu tema. Kita belajar ilmu agama satu tema, satu pembahasan tentang kewajiban menuntut ilmu misalnya. Itu bagus kita pahalanya daripada orang sholat tanpa ilmu tadi, karena tidak sah. Makanya luar biasa kelebihan orang yang punya ilmu. Maka untuk mensahkan ibadah kita harus utamakan ilmu.